Luka batin masa lalu. Masa lalu yang bikin batin kita terluka. Kita ini sering loh berkelahi dengan masa lalu. Yuk kita bahas di video ini. Kenalin ya, saya Aji Santoso Putro. Kembali lagi di Muda Rasa, di mana saya sharing apa aja sebatas yang saya pelajari dan alami. Semoga bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Nah, saya mau cerita dulu. Gini, saya juga mengalami berkelahi dengan masa lalu. Beberapa contoh masa lalu itu, pertama, seseorang pernah melakukan sesuatu yang bikin saya marah. Contoh lain, berharap seandainya waktu itu tidak terjadi begitu. Contoh lain, kesalahan yang saya lakukan di masa lalu yang bikin saya sangat menyesal. Bahkan saat ini pun saya masih sering menyalahkan diri sendiri. Contoh lain, sebel gregetan banget pada sesuatu yang dari dulu sampai sekarang saya rasa progresnya kok gitu-gitu aja. Contoh berikutnya, ingatan atau memori pahit yang sering muncul di kepala. Contoh lain, perkataan seseorang di masa lalu yang sampai sekarang masih terasa menyakitkan buat saya. Dan contoh lainnya, cerita pengalaman masa lalu yang bikin batin saya terluka, sebel, marah, sedih. Lalu saya merenung, bisakah kita ini sadar, terus menggenggam erat, attach pada masa lalu itu, bikin hidup kita ini gak bahagia? Bisakah kita sadar, melepaskan masa lalu itu berarti bersikap welas asih dan berhenti menyakiti diri sendiri? Bisakah kita melepaskan masa lalu? Menurutmu gimana? Bisakah kita lebih sadar hadir di momen saat ini, di sini kini? Bisakah kita sadar masa lalu itu ya sebenarnya udah berlalu. Jadi nggak perlu kita terus terhantui oleh masa lalu itu. Menyadari masa lalu itu sudah berlalu tentu nggak mudah, tapi bisa kita latih. Ini latihannya. Pertama, latihan menjangkarkan diri kita pada sensasi badan. Maksudnya gimana? Gini, menyadari sensasi badan itu butuh keberanian. Biasanya kita ini melarikan diri, mengalihkan perhatian kita. Berlatih menyadari sensasi badan, kurang lebih ya mungkin rasa sesak di dada, tegang di bahu, linu di kaki, nyeri di punggung, dan sebagainya. Pelan-pelan kita perlu berlatih menyadari dan menemui sensasi-sensasi badan itu. Berlatih tetap di situ, eksplorasi, berbekal rasa, ingin tahu rasanya gimana ya? Di mana letaknya? Apakah sensasi itu berubah-ubah atau statis? Kalau kita kewalahan, bisa latihannya mulai dari sedikit dan pelan-pelan dulu ya, yang sekiranya kita mampu. Tentu akan tidak nyaman kalau sensasi itu begitu kuat. Tapi sebagian sensasi itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita bisa loh hanya menyadarinya tanpa hanyut terseret. Iya sih, emang agak nggak nyaman buat diri kita. Tapi kita perlu berlatih untuk tidak terlalu panik atau agresif menyikapinya. Jadi berlatih sadari ya, temui dengan ramah dan ulas asih. Peluk perasaan itu, seperti saat bertemu teman baik kita. Kita berlatih nyaman dengan ketidaknyamanan. Berlatih nyaman dengan ketidaknyamanan. Iya, jalan ini butuh keberanian dan kerendah hatian. Latihan kedua, latihan menyadari cerita-cerita yang melukai batin kita. Maksudnya gini, setelah kita menjangkarkan diri pada sensasi badan, menyadari badan, menemui sensasi badan, saat ini kita mengalami unpleasant feeling. Bisa kecewa, menyesal, marah, sedih, dan sebagainya.
Bener gitu ya? Nah, berlatihlah menyadari unpleasant feeling tersebut. Sadari unpleasant feeling itu disebabkan oleh cerita-cerita, ingatan, memori di pikiran kita terkait apa yang terjadi di masa lalu. Baik masa lalu itu baik baru beberapa detik yang lalu, beberapa menit yang lalu, ataupun belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Selama ini kita beranggapan unpleasant feeling itu berasal dari apa yang terjadi di masa lalu. Padahal sebenarnya lebih berasal dari memori di pikiran kita terkait kejadian itu. Karena gimana pun juga sekarang ini, saat ini, di sini kini, kejadian itu tidak lagi terjadi. Kejadian itu disebut dengan first arrow. Sedangkan ingatan memori di pikiran kita disebut dengan second arrow. Ya. Unpleasant feeling kita yang kita rasakan saat ini lebih disebabkan oleh second arrow yang muncul di saat ini, yaitu berupa ingatan atau memori di pikiran kita terkait kejadian di masa lalu itu. Jadi bukan kejadian di masa lalu itu, tapi lebih terkait oleh memori kita. Cerita ingatan di pikiran itu bukan berarti salah sih, bukan. Tapi juga bukan berarti benar. Bukan negatif atau buruk, bukan pula positif atau baik cerita di pikiran kita itu. Kurangi menghakimi ingatan dan pikiran itu. Ingatan itu sesederhana sesuatu yang kita rasa muncul di pikiran itu saja. Misal kita teringat yang terjadi di masa lalu. Kita punya sudut pandang atas apa yang terjadi. Kita menghakimi kejadian itu. Kita punya pola pikir tertentu untuk melihat kejadian di masa lalu itu yang memposisikan diri kita sebagai orang yang dilukai batinnya. Inilah yang bikin kita emosi. Di dalam diri kita muncul unpleasant feeling. Jadi berlatih sadari saja cerita-cerita, ingatan, memori di pikiran itu ya. Berlatih kurangi menghakimi ingatan, kurangi menghakimi diri sendiri. Kalau masih menghakimi, ya nggak apa-apa. Berlatihlah sadari juga penghakiman itu. Tidak perlu menghakimi penghakiman itu ya. Bisa dipahami ya. Wajar kalau muncul ingatan. Berlatih hanya sadari saja ingatan yang muncul itu. Dan sadari itulah yang bikin kita merasakan unpleasant feeling. Latihan ketiga, latihan hembuskan nafas, lepaskan. Berlatih menyadari nafas. Nafas masuk, menyadari perasaan tidak nyaman. Nafas keluar, lepaskan perasaan itu dengan sikap lembut, ramah, welas asih. Nafas masuk, menyadari apapun perasaan yang bikin kita tidak nyaman, yang sedang kita rasakan. Nafas keluar, hembuskan, lepaskan perasaan itu, diikuti rasa lega. Saat menarik nafas, menyadari bukan hanya perasaan tidak nyaman, tapi juga rasa sakit yang kita rasakan. Kita juga turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau sedang merasakan sedih, sadari nafas masuk. Sadari semua kesedihan di hidup ini, kesedihan orang lain juga. Lalu nafas keluar, lepaskan, bagikan energi kebahagiaan. Kalau sedang merasakan kecewa, sadari nafas masuk. Sadari semua kekecewaan di hidup ini, kekecewaan orang lain. Lalu nafas keluar, lepaskan, bagikan energi rasa syukur. Lakukan latihan ini beberapa menit, bisa setiap hari. Daripada terus melarikan diri dari perasaan tidak nyaman, kita sama-sama berlatih menemui perasaan itu. Izinkan diri kita memeluknya. Dan latihan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi kita keluar dari sisi egois kita, keluar dari sisi self-centered, dan berubah lebih peduli
pada orang lain. Dengan berlatih ini, kita mulai pelan-pelan mengendurkan genggaman pada masa lalu. Berlatih pelan-pelan melepaskan kemelekatan, attachment pada ingatan dan perasaan kita. Latihan terakhir, latihan keempat, berlatih mensyukuri momen saat ini, di sini kini. Kalau kita udah bisa melepaskan jeratan ingatan dan perasaan, nggak hanya terseret itu lagi, maka kita bisa lebih sadar di sini kini. Apa yang kita sadari, apa yang kita lihat di sini kini, bisakah kita mensyukuri apa yang ada di depan kita? Apa yang ada sekarang ini bisa kita syukuri atau enggak? Nggak harus semuanya sih, setidaknya sebagian saja. Ini jadi penting karena kalau kita terpenjara oleh apa yang terjadi di masa lalu, kita cenderung sulit nggak bisa menyadari momen saat ini di sini kini. Kita tidak mensyukuri apa yang ada sekarang ini. Kita tidak bisa karena pikiran kita ya penuh dengan memori-memori, ingatan-ingatan masa lalu. Jadi kalau kita pelan-pelan mulai melepaskan masa lalu, kita melonggarkan, punya ruang untuk diisi momen saat ini di sini kini. Kita menjangkarkan diri di sini kini, dan dengan sendirinya akan muncul rasa syukur atas apa yang ada sekarang ini, daripada terus-terusan mencemaskan apa yang tidak ada, terus-terusan mencemaskan yang sudah berlalu atau yang belum terjadi. Yuk pelan-pelan belajar melepaskan, letting go seseorang atau keinginan. Itu sama pentingnya dengan belajar mendapatkan. Melepaskan itu bukan tanda kekalahan, bukan tanda kekalahan. Melepaskan itu bagian dari kehidupan. Untuk mendapatkan perlu berusaha, bahkan kita perlu ngotot berjuang. Tapi untuk melepaskan, kita perlu istirahat dari berusaha. Itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton. Kalau kamu ingin saya membahas suatu hal, silahkan tulis di komen ya. Dan silahkan subscribe, dan boleh silahkan nyalain notifikasinya ya. Sampai ketemu di Muda Rasa berikutnya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar.